Kalau kita bicara soal pesisir selatan Pulau Jawa, dengan ombaknya yang terkenal ganas itu, ada satu nama yang pasti langsung terlintas di pikiran kita. Sebuah legenda yang begitu kuat, penuh misteri tentang sosok penguasa samudra. Nah, hari ini kita akan coba kenalan lebih dekat dengan sosok legendaris ini. Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan. Oke, jadi pertanyaannya, siapa sih sebenarnya sosok yang katanya punya kekuatan goib buat mengendalikan lautan yang begitu luas dan tak kenal ampun ini? Siapa dia sebenarnya? Yap, inilah dia, Nyi Roro Kidul. Sebuah nama yang gaungnya terdengar di seluruh Nusantara, seringkali diucapkan dengan penuh hormat dan mungkin sedikit rasa takut. Dia adalah pusat dari semua cerita yang akan kita telusuri bareng-bareng. Tapi, tahu nggak sih, di balik gelarnya sebagai ratu yang begitu agung dan ditakuti, ternyata tersimpan sebuah kisah yang, ya, cukup tragis. Ini adalah cerita tentang seorang putri kerajaan yang nasibnya jungkir balik secara dramatis. Oke, coba kita ikuti perjalanannya langkah demi langkah. Awalnya, dia ini seorang putri cantik dari kerajaan Pajajaran, namanya Putri Kadita. Tapi karena ada yang iri, dia dikutuk sampai menderita penyakit kulit yang mengerikan. Karena kondisinya itu, dia pun akhirnya diasingkan. Dibuang dari istana, harus berkelana sendirian menahan penderitaan. Sampai suatu hari, dalam keputusasaannya, dia tiba di pantai selatan. Di sana, dia mendengar suara gaib yang seolah memanggilnya untuk menjeburkan diri ke laut. Dan disinilah titik baliknya. Dia melompat ke dalam ombak dan secara ajaib penyakitnya langsung sembuh total. Dia terlahir kembali sebagai sosok yang kita kenal sekarang, Nyi Roro Kidul yang cantik, kuat, dan abadi. Nah, setelah menjadi penguasa lautan, kekuasaannya ini melahirkan banyak banget kepercayaan yang hidup di masyarakat, bahkan sampai hari ini. Yuk, kita lihat lebih dekat soal kerajaan gaib dan kepercayaannya. Salah satu kepercayaan yang paling terkenal, dan mungkin kalian juga udah sering dengar, itu soal warna hijau. Konon, hijau adalah warna kesukaan sang ratu. Makanya, banyak banget orang yang kalau main ke pantai selatan sengaja menghindari pakai baju warna hijau. Ini bukan cuma soal tahayul loh, tapi udah jadi semacam bentuk penghormatan dan ya mungkin sedikit rasa waspada juga kan? Nah, ini nih bagian yang bikin merinding. Insiden orang hilang terseret ombak di pantai selatan itu oleh masyarakat lokal seringkali nggak dianggap sebagai kecelakaan biasa. Ada kepercayaan kuat bahwa korban-korban tersebut dipanggil oleh sang ratu untuk menjadi bagian dari kerajaan gaibnya. Walaupun nggak bisa dibuktikan, cerita ini jadi pengingat yang kuat banget soal betapa dahsyatnya kekuatan laut. Pengaruh Nyai Roro Kidul itu ternyata nggak cuma sebatas cerita rakyat. Yang luar biasa adalah legendanya ini terjalin sangat erat dengan tatanan kerajaan di Tanah Jawa. Mari kita beralih sebentar buat lihat gimana hubungan unik ini bisa terbentuk. Lihat deh garis waktu ini. Hubungan spiritual antara Sang Ratu dengan para Raja Jawa itu diyakini sudah dimulai sejak era Mataram. Ikatan sakral ini terus berlanjut ke masa Kesultanan Yogyakarta dan bahkan menjadi bagian yang sangat penting dari tradisi keraton. Dan yang paling menakjubkan, sampai hari ini, upacara seperti labuhan itu masih rutin dilakukan sebagai bentuk penghormatan. Ini menunjukkan betapa dalamnya legenda Nyi Roro Kidul menyatu dengan sejarah dan kekuasaan di Jawa. Jadi, setelah kita menjelajahi asal-usulnya, kepercayaan yang mengitarinya, sampai hubungannya dengan kerajaan, pertanyaannya sekarang adalah, apa sih sebenarnya makna yang lebih dalam dari semua cerita ini? Jadi, apa intisarinya? Legenda ini tuh lebih dari sekedar cerita mistis loh. Pertama, ini adalah pengingat yang keras buat kita semua untuk selalu menghormati alam, terutama laut yang kekuatannya nggak bisa ditebak. Terus, kisah Putri Kadita juga ngajarin kita soal siklus penderitaan, gimana masa sulit itu justru bisa jadi awal dari sebuah transformasi yang luar biasa. Dan yang paling penting, legenda ini adalah pilar kebudayaan, bagian yang tak terpisahkan dari identitas, tradisi, dan seni masyarakat Jawa sampai detik ini. Pada akhirnya, kita kembali ke pertanyaan ini. Apakah legenda Nyi Roro Kidul ini cuma sekedar cerita mistis yang indah dan penuh misteri? Ataukah ini sebenarnya adalah sebuah pengingat abadi untuk kita semua tentang kekuatan alam yang begitu dahsyat dan harus selalu kita hormati? Nah, jawabannya saya serahkan kembali pada kalian untuk direnungkan.